Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Insyaallah kita akan membahas permasalahan salat ketika safar. Nah, hukum qasar dan al-jama'. Definisi safar yaitu mufaraqatu mahallil iqamah. Nah, terpisahnya seseorang dari tempat tinggal dia, tempat di mana dia mukim. Dan untuk ketentuan safar, jarak maksudnya, tidak datang ketentuan tersebut dari Al-Quran, tidak pula datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak datang dari lughah, dari bahasa Arab. Maka dikembalikan ke urf, ke kebiasaan satu daerah. Karena hukum asal setiap perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Wahai orang yang beriman, apabila kalian berselisih tentang sesuatu apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Al-Quran tidak datang tentang ketentuan jarak safar, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikembalikan ke bahasa Arab, karena Al-Quran turun dengan berbahasa Arab. Tidak juga datang dalam bahasa Arab tentang ketentuan jarak safar. Dengan itu dikembalikan ke urf, ke kebiasaan satu daerah. Jarak safar dikembalikan ke masing-masing daerah. Di mana satu daerah menurut kebiasaan jarak tertentu sudah dikatakan safar, maka hukumnya safar menurut syariat. Ya. Ada yang mengatakan jarak sejarak 40 kilo, 80 kilo, ya, sekian mil. Ketentuan yang demikian tidak datang dari Al-Quran, tidak datang dari hadis Nabi. Taib. Dahulu dari Soreang ke kota Bandung ke alun-alun safar dulu. Dari Soreang ke alun-alun safar, dengan keterbatasan kendaraan transportasi, dengan keadaan jalan pada saat itu juga membuat perjalanan dari Soreang ke alun-alun adalah perjalanan yang lumayan berat, membutuhkan waktu. Nah, menurut kebiasaan kita, dari Bandung misalnya ke Palembang dengan menggunakan kapal terbang kurang dari 1 jam safar. Dari Cileunyi ke kota Bandung sekarang nggak safar, dan jarak tempuh pun bisa 1 jam atau lebih. Jelas insyaallah ya. Dan itu tidak safar. Yang sekarang dari Soreang ke alun-alun tidak safar lagi. Urf sudah berubah. Nah, ini yang dirajihkan oleh banyak ulama, dan ini yang benar dari sekian banyak pendapat para ulama, ya, dikembalikan jarak safar itu ke kebiasaan satu daerah. Memang berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Kadang jarak 40 km tidak dikatakan safar. Karena apa? Karena mudahnya kendaraan, kemudian
jalan yang lurus, kosong. Nah, kadang jaraknya mungkin 20 km, tetapi transportasi menuju ke sana, kemudian jalan yang susah, yang jelek, sehingga menurut kebiasaan daerah tersebut dikatakan safar. Jadi tidak dikembalikan ke waktu tempuh. Ini perlu diingat, safar itu tidak dikembalikan ke waktu tempuh, ya, ke jarak pun itu pun kembali ke daerah masing-masing. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau safar untuk hijrah, beliau hijrah, safar dari Makkah ke Madinah. Kemudian beliau safar untuk umrah di tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah. Kemudian umrah beliau yang berbarengan dengan haji, umrah beliau sepulang dari Hunain. Kemudian safar beliau untuk haji pada tahun 10 Hijriah. Kemudian safar beliau untuk jihad, safar beliau untuk jihad. Nah, pergi ke Tabuk, ratusan atau 1000 km lebih. Nah, kemudian safar beliau untuk dakwah ketika beliau di Makkah, beliau pergi ke Taif. Ini safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum safar tidak ada dalil tentang dianjurkannya atau dicelanya hukum zat safar tersebut. Tetapi dihukumi safar tersebut dengan tujuan safar. Apabila safar untuk haji wajib, maka hukumnya adalah wajib. Dan pula seperti hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunnah mustahabbah, seperti safar untuk talabul ilm, safar untuk talabul ilm, misalnya ke negeri Haramain, ke Makkah, ke Madinah, atau belajar ke ulama Yaman. Safar untuk sholat di 3 masjid, la tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh melakukan rihlah yang memberatkan safar kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan bisa jadi hukum safar itu haram apabila tujuannya haram. Dia sengaja safar untuk ziarah kubur Nabi Hud di Hadramaut katanya, atau kuburan para wali sebagian di daerah pelosok terpencil, bahkan di luar negeri. Ya, dia menempuh perjalanan yang melelahkan untuk mengharapkan berkah dari kuburan di mana dia tuju. Nah, ini safar maksiat. Melakukan safar seperti ini detik demi detiknya berdosa. Atau dia pergi safar ke negeri kafir untuk sengaja bermaksiat, dan fatwa dari para ulama untuk berlibur saja ke negeri kafir, safar hukumnya haram. Ke negeri kafir. Ini fatwa Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Di sana ada safar yang mubah, seperti apa? Tijarah, untuk berdagang. Nah, ada safar untuk siyahah, untuk berlibur. Ini hukumnya mubah. Kalau mudik masuknya ke hukum apa, Farhan? Sunnah, mustahabbah masuknya.
ya, dia menziarahi keluarga, menyambung tali silaturrahim, bahkan bisa jadi hukumnya wajib karena pada saat itu dia diberi kesempatan untuk libur di tempat di mana dia bekerja, ya, atau di mana dia sekolah, dia belajar. Nah, di waktu libur tersebut dia diminta oleh orang tuanya untuk pulang. Bisa jadi hukum safar mudik tersebut wajib. Kalau seandainya tidak, maka bisa jadi itu hukumnya apa? Mustahab. Ya, kalau tidak diminta oleh orang tua, maka hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Nah, karena safar adalah qit'atun minal azab, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-safar qit'atun minal azab, safar itu bagian dari azab. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan faraid, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, baik itu salat atau puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas ibn Malik Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik Al-Ka'bi hanya punya satu hadis ini saja, sedangkan Anas bin Malik Al-Ansari, beliaulah yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1000 hadis. Sedangkan Anas bin Malik, ayah dari Malik ibn Anas, imam madhab, beliau pun ulama hadis pula. Di antara ulama hadis adalah ayah dari Imam Malik, Anas bin Malik, ya, dari kalangan tabi'in. Kemudian ada Anas bin Malik, guru dari Al-Imam Tirmidzi. Jadi dalam ilmu hadis dikatakan al-muttafiq wal muftariq. Al-muttafiq wal muftariq. Muttafiq namanya sama, Anas bin Malik. Muftariq beda orangnya. Ada 4 orang yang bernama Anas bin Malik dalam Rijalul Hadis. Dalam Rijalul Hadis. Tadi Anas bin Malik Al-Ansari yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1000 hadis. Anas bin Malik Al-Ka'bi yang akan kita baca hadisnya. Anas bin Malik ayah dari Imam Malik. Anas bin Malik guru dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wada'a syatrus salati wassiyam 'alal hamil wal murdi' wal musafir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan setengah salat dan puasa untuk wanita yang hamil, wanita yang menyusui, dan musafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk seorang musafir. Di surat An-Nisa ayat 101, dalil jelas dari Allah Subhanahu wa taala bolehnya untuk mengqashar salat ketika safar. Nah, ada qashar, ada jamak. Ini dua hal yang berbeda. Ya, bukan sama ya. Jamak qashar itu seakan-akan untuk satu hal, beda. Ya, qashar artinya meringkas, sedangkan jamak artinya menggabung. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian melakukan perjalanan di bumi, maka tidak mengapa kalian untuk mengqashar salat kalian. Ya. Tetapi dalam lanjutan ayat ini, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Lanjutan ayat ini adalah andaikan kalian khawatir mendapatkan fitnah dari orang kafir. Kalau tidak datang tafsir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum qashar berlaku hanya ketika khauf saja. Ketika ada rasa kekhawatiran, ketakutan saja. Berdasarkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 101. Tetapi datang tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safara minal Madinah la yakhaf illa Allah azza wa jal fa shalla rak'ataini hatta raja'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau safar dari Madinah, keluar Madinah, la yakhafu illallah, tidak ada yang beliau khawatirkan kecuali hanya Allah, tidak ada yang beliau takutkan kecuali hanya Allah. Ya, berarti aman, bukan sedang perang atau tidak ada kekhawatiran dihadang di tengah jalan oleh orang-orang kufar. Fasalla rak'ataini hatta raja'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat 2 rakaat sampai beliau kembali ke Madinah. Jadi selama beliau keluar dari Madinah, beliau melakukan qashar salat terus. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yang ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 687, faradallahu as-salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadar arba'an wa fis safari rak'atain wa fil khawfi rak'ah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat dengan lisan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, maksudnya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil hadar arba'an, fil hadar arba'an, di hal dia muqim, tidak safar, 4 rakaat dikerjakan, wa fis safar rak'atain, dan ketika safar dikerjakan 2 rakaat, wa fil khaufi rak'ah, dan ketika keadaan genting, keadaan takut, khauf, entah dia dalam keadaan safar atau muqim, maka 1 rakaat. Nah, jadi salat 1 rakaat bukan hanya witir saja, bisa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dikerjakan berapa rakaat tadi? 1 rakaat, tapi syaratnya harus dalam keadaan ada ketakutan perang misalnya. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salatul khauf, memang ada beberapa cara salatul khauf datang dari Rasulullah SAW. Ada yang 1 rakaat dikerjakan bagi para makmum, ada yang tetap 2 rakaat 2 rakaat. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, faradallahu salata hina faradaha rak'ataini thumma atammaha fil hadar. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ketika awal kali diwajibkan itu 2 rakaat 2 rakaat semuanya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi yang diracikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kecuali maghrib. Kalau zahir dari ucapan Aisyah, semua salat di awal disyariatkannya semuanya 2 rakaat 2 rakaat. Kapan awal disyariatkan salat? Harith Al-Falenbani. Jadi banyak ulama Al-Falenbani. Nanti tanya ke Abu Mujahid ya. Nanti insyaallah Harith mudah-mudahan menjadi penerus ulama Al-Falenbaniyun. Kapan disyariatkan salat 5 waktu Harith? Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Ya, kalau Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika Rasulullah SAW mi'raj di Sidratil Muntaha, langsung Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awal diwajibkannya salat itu adalah rak'atain. Hanya 2 rakaat 2 rakaat, mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zahirnya seperti ini ya. Tetapi kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, illal maghrib. Ya, illal maghrib. Kecuali maghrib, tetap dari awal diturunkan itu 3 rakaat. Tsumma atammaha fil hadar, kemudian disempurnakan 4 rakaat di masa muqim, iqamah, ya, tidak safar, dan itu pun hanya salat zuhur, asar, dan isya. Ya, kalau menurut zahir hadis Aisyah, maghrib gitu, begitu juga. Yang zuhur 2 rakaat jadi 4, yang asar 2 rakaat jadi 4, yang maghrib 2 rakaat jadi 3, yang isya 2 rakaat jadi 4. Nah, kecuali subuh. Kenapa subuh tidak? Disebutkan oleh sebagian ulama karena justru sholat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sunnahnya adalah sholat yang paling panjangnya. Ya, karena bacaan panjang yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat subuh, maka tetap jumlah rakaat sholat subuh tetap 2 rakaat. Ya, berapa ayat yang Rasulullah baca ketika sholat subuh?
60 sampai 100 ayat. Fa uqirrat shalatus safar 'alal faridatil ula. Kemudian kembali jumlah rakaat itu ketika safar. Ya. Kan tadi ditambah ketika iqamah, ya. Kembali sebagaimana awal disyariatkannya jumlah rakaat salat tersebut ketika safar. Zuhur jadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat, isya menjadi 2 rakaat, dan tidak ada qasar dalam maghrib dan isya, ijma' para ulama. Yang subuh jadi 1 rakaat, maghrib 1,5, kan nggak ada itu. Jadi yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian waktu, berapa lama dikatakan seseorang dalam masa safar? Tadi kan jarak, sekarang masa, waktu. Para ulama pun khilaf dalam permasalahan ini. Sebagaimana tadi jarak pun ada khilaf juga, ya. Ada yang mengatakan ketika seseorang sudah berniat iqamah lebih dari 4 hari di satu daerah, maka dia sudah dikatakan mukim di awal dia sampai ke daerah tersebut. Misalnya dia ada urusan di Jakarta, akan memakan waktu 1 pekan, 7 hari, ya. Di awal dia sampai ke Jakarta sudah hukum mukim. Di awal dia sampai ke Jakarta sudah hukum mukim, ya. Dia sholat 4 rakaat, zuhurnya, asarnya, isyaknya. Baik. Apabila kurang dari itu, ini pendapat jumhur, apabila kurang dari itu, kurang dari 4 hari, misalnya dia tinggal 2 hari, 3 hari, ya, maka tetap dia dikatakan musafir. Tetap dia dikatakan musafir. Boleh dia menjamak, boleh dia mengqasar. Nanti insyaallah jamak ada pembahasannya lagi. Maksudnya tidak bermudah-mudahan pula seseorang untuk dia menjamak, karena Rasulullah SAW beliau 19 hari tinggal di Makkah hanya mengqasar salat, tidak menjamak salat. Ya, Rasulullah SAW menjamak ketika ada keperluan, ada urusan, sedang safarnya, sedang sibuk, sedang lelah, baru apa? Jamak. Tapi kalau dia tinggal nyantai, ya, dia berkunjung, ziarah saja, misalnya ke Jakarta, dia musafir menjenguk saudaranya yang ada di sana, nggak ada urusan lain, cuman tidur, makan, ngobrol, misalnya, nggak ada urusan lain. Nah, dalam keadaan seperti ini, dia tidak menjamak. Jelas ini, ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tinggal 19 hari di Makkah. Nah, setelah Fatu Makkah, beliau hanya mengqasar, tidak menjamak. Nanti ada pembahasan insyaallah. Nah, tadi pendapat ada yang mengatakan apabila lebih dari 4 hari ada rencana untuk tinggal di negeri tersebut, maka di awal dia sampai di negeri itu sudah mukim. Tetapi terbantah dengan hadis yang Anda sampaikan tadi. Rasulullah SAW beliau tinggal di Makkah selama 19 hari dan beliau tetap mengqasar salat. Gitu, ya. Nah, Rasulullah SAW tinggal selama 19 hari dan tetap beliau mengqasar salat. Kemudian aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tabuk 20 yawman yaqsuru salat. Dari Jabir bin Abdullah, hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari. Tadi kalau di Mekah berapa hari? 19 hari. Setelah Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, kemudian beliau tinggal 19 hari membuat pasukan untuk menyerang Hunain. 19 hari beliau mengqasar salat. Kemudian Rasulullah SAW menunggu musuh di Tabuk. Hadis Jabir bin Abdullah, beliau menunggu musuh. Dan qadarullah memang enggak ketemu pada saat itu. Enggak datang musuh, enggak datang orang Kristen Romawi pada saat itu. Dan dalam 20 hari itu beliau tetap mengqasar salat. Nah, hukum
mengqashar salat sendiri, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mustahabbah, sunnah muakkadah, ya. Ada yang mengatakan mubah. Baik. Ada yang mengatakan wajib karena Rasulullah SAW belum pernah dinukilkan dari beliau menyempurnakan sholat ketika safar. Maksudnya menyempurnakan sholat, melakukan zuhur, asar, isya 4 rakaat, nggak pernah. Ya. Rasulullah SAW sejak keluar Madinah beliau selalu mengqashar sholat. Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat, nyampe di Dzulhulaifah baru 2 rakaat. Sampai beliau pulang lagi, beliau mengerjakan 2 rakaat. Tetapi perbuatan Rasulullah SAW tidak sampai tingkatan wajib, hanya sampai tingkatan sunnah. Kalau tidak ada perintah dari lisan Rasulullah SAW, maka perbuatan tersebut hanya sampai tingkatan sunnah mustahabbah. Seperti halnya i'tikaf. I'tikaf Rasulullah selalu kerjakan, nggak pernah absen dalam tahun tersebut. Pernah Ramadan enggak i'tikaf Rasulullah SAW karena istri beliau ikut juga mau i'tikaf, sempit masjid, akhirnya beliau batalkan i'tikaf di bulan Ramadan dan beliau ganti setelah sholat Id beliau i'tikaf. Jadi Rasulullah melakukan i'tikaf terus setiap tahun, dan perbuatan Rasulullah SAW tidak sampai tingkatan wajib, tetap hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Nah, demikian pula untuk qasrus salat. Baik, ini pendapat jumhur, ya. Pendapat jumhur ulama sunnah muakkadah, ya. Sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib pun tidak sedikit juga. Dan ketika seorang talibul ilm dia berpendapat hukum qashar itu wajib misalnya, ya, kemudian dia dihadapkan dengan keadaan harus menjadi imam di negeri, di tempat di mana dia musafir. Nah, pada saat ini tentunya mana yang lebih maslahat? Kalau dia sholat zuhur 2 rakaat, bagaimana makmum nanti? Akan terjadi fitnah. Sebagian kaum muslimin sekarang ini tidak mengerti hukum safar. Tapi kalau yang sudah mengerti, sekalipun itu imam sholat 2 rakaat zuhur atau asar, diketahui dia sedang musafir, tetap makmum yang mukim dia menyempurnakan 2 rakaat. Tapi yang tidak tahu, nanti dia ikut salam juga dengan imam, akan terjadi fitnah. Loh, sekarang zuhur sudah jadi 2 rakaat ya. Oh, orang ini golongan mana ya zuhur 2 rakaat, seperti itu. Jadi dilihat maslahat. Apabila dia merojihkan, membenarkan pendapat qashar dalam safar itu wajib. Jadi ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah berarti diusahakanlah untuk terus dikerjakan. Kemudian yang ketiga mubah. Kapan mulai boleh mengqashar salat? Kapan boleh untuk mengqashar salat? Hadis tadi yang disampaikan, Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah masih mengerjakan salat 4 rakaat. Ketika beliau sudah di Dzulhulaifah, beliau sudah mulai mengqashar 2 rakaat. Zahir ayat tadi An-Nisa ayat 101, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ard. Zahirnya fil madhi di sini. Apabila kalian sudah memulai perjalanan, jelas nih ya, wa idza darabtum fil ard. Apabila kalian sudah memulai perjalanan, ya, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat. Tadi perbuatan Rasulullah SAW pun jelas sebagai tafsir untuk ayat ini. Rasulullah SAW di Madinah tidak beliau mengqashar salat, walaupun pada hari itu beliau berencana untuk safar. Bahkan beberapa jam setelah beliau salat, beliau berencana untuk safar. Nah, sampai beliau di Dzulhulaifah, beliau mulai mengqashar salat. Ketika sudah mulai berjalan, dan itu pun di
difatwakan oleh sebagian sahabat, diantaranya oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila sudah tidak terlihat lagi rumah-rumah kampungnya. Ya. Nah, kalau kita sekarang mungkin mau safar ke Jakarta, di area 151 sudah boleh kita untuk mengqashar salat, sudah nggak kelihatan udah rumah manglayang, gunungnya aja yang kelihatan. Nah, sudah boleh. Baik. Demikian pula akhir safar itu sebelum dia melihat rumah kampungnya. Ketika sudah melihat rumah kampungnya, sudah dihukumi dia itu muqim. Tadi hadis Anas bin Malik ya. Salaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bi Dzul Hulaifah rak'atain. Aku salat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat, sesampai di Dzul Hulaifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat. Baik. Kemudian bagi musafir, apakah tetap mengerjakan salat rawatib? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat bab di dalam sahihnya, bab man tatawwa'a fi safar fi ghairi duburi salawati wa qablaha. Bab dalil bagi yang menjaga salat sunnah ketika safar, tetapi bukan salat qabliyah atau ba'diyah. Wa raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atil fajr fi safar, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat sebelum subuh ketika safar. Hanya 2 rakaat sebelum subuh saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga dari salat rawatib. Selebihnya dari itu qabliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Abdullah bin Amir anna Abah akhbarahu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam shalla subhata bil-lail fi safar ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Ayah beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunnah di malam hari. Ya, jadi salat tahajud dan salat 2 rakaat sebelum subuh tetap dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengerjakan salat sunnah mutlaqah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbih ala dhahri rahilati haitsu kana wajhu yumi'u bi ra'si wa kana Ibnu Umar yaf'aluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat sunnah di atas kendaraan beliau kemanapun mengarah kendaraan beliau, sekalipun itu ke timur, misalnya kalau di kita sekarang sekalipun itu ke timur membelakangi kiblat, salat aja yumi'u bi ra'si. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan isyarat salat dengan kepala beliau dan Abdullah ibn Umar melakukannya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjamak salat. Menjamak berarti menggabungkan salat. Salat yang boleh digabungkan adalah salat zuhur dan salat asar. Kemudian salat maghrib dan salat isya. Ijma' sepakat para ulama tidak dijamak salat subuh dengan salat apapun, entah itu isya dengan subuh atau subuh dengan zuhur. Dan pula ijma tidak menjamak antara asar dan maghrib. Nah, untuk jamak atau menggabungkan salat, ya, diulangi lagi sekali lagi, ada al-jama', ada al-qasr, ada jama', ada qasar. Ya, jama' artinya menggabungkan, qasar artinya meringkas. Ya, tadi sudah dibahas, qasar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau jama' itu menggabungkan salat. Yang digabungkan hanya salat zuhur dan salat asar, kemudian salat maghrib dan salat isya. Waktu penggabungan 2 salat tersebut bisa di waktu salat yang pertama atau di waktu salat yang kedua. Ya, tetap at-tartib wajib, tetap berurutan hukumnya wajib. Zuhur dulu kemudian asar. Mau itu dikerjakan di waktu asar, tetap zuhur dulu kemudian asar. Maghrib dengan isya, tetap yang dikerjakan maghrib dulu kemudian isya. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, ketika dikerjakan atau jamak takhir di waktu asar maka asar dulu kemudian zuhur.
Jamak takhir di Isya dulu kemudian maghrib, ini keliru. Tetap tartibus shalah hukumnya apa? Wajib. Nah, hukum asal tertib berurutan dalam salat hukumnya wajib. Misalnya seorang dia tertidur, ini tertidur ya, bukan karena koma, hilang ingatan, ini beda lagi. Kalau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, misalnya dia tidur kayak gitu, qadarullah itu. Apa yang harus dia lakukan? Tetap sholatnya apa? Berurutan. Dia jamak semuanya itu. Ya di sini boleh menjamak semuanya. Tapi kata Rasulullah SAW, "Man nama an sholatin aw nasiya anha fa kafaratu hina dzakaraha." Siapa yang tertidur untuk melakukan sholat atau dia lupa, maka kafarahnya adalah dia sholat kapan dia ingat. Jadi semuanya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tetap berurutan. Baik. Untuk jamak, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Atau jamak takdim adalah menarik waktu sholat yang kedua ke waktu sholat yang pertama. Jadi sholat asar ditarik ke waktu zuhur, sholat isya ditarik ke waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir adalah melakukan sholat yang pertama di waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur ditarik ke waktu asar, sholat maghrib ditarik ke waktu isya. Mana dalil untuk kedua jamak ini? Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau haji. Ya, ketika beliau haji di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Rasulullah SAW memulai ibadah wukuf itu dengan memulai ibadah di tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah dengan beliau salat zuhur dan asar jamak takdim. Ya, menarik salat asar ke waktu zuhur dengan 1 kali azan dan 2 iqamah. Nah, ini penting. Ya. Ini yang dijadikan dalil. Jadi enggak perlu azan lagi setelah selesai salat zuhur, azan lagi untuk asar, enggak. Setelah selesai salat zuhur 2 rakaat, lanjut qomat untuk salat asar. Nah, ini dalilnya. Ya, ketika Rasulullah SAW di Arafah, ya, ketika Rasulullah SAW di Arafah. Nah, setelah itu Rasulullah SAW khutbah Arafah, baru beliau wukuf sampai maghrib. Baik, mana dalilnya untuk jamak takhir? Rasulullah SAW setelah maghrib di tanggal 9 tersebut, setelah maghrib Rasulullah SAW pergi ke Muzdalifah dan beliau menjamak takhir sholat maghrib di akhir atau ditarik ke waktu isya. Ya, beliau sholat maghrib 3 rakaat, kemudian lanjut sholat isya 2 rakaat. Ini cukup untuk menjadi dalil ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ya, jadi enggak hanya menjamak itu hanya harus takdim saja, harus takhir saja, enggak. Ya, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Nah, taib. Ada hadis Mu'adz bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla zigh asy-syams akhara adh-dhuhr hatta yajma'uha ila al-'asr yusalliha jami'an wa idza irtahala ba'da zigh asy-syams shalla adh-dhuhr wal 'asr jami'an thumma sara. Kata Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, apabila melakukan safar sebelum tergelincir matahari, berarti sebelum masuk waktu zuhur, beliau mengakhirkan zuhur dan menjamak dengan asar, digabung salatnya. Baik. Wa idza irtahala ba'da zigh asy-syams shalat zuhur wal 'asr jami'an thumma sara. Dan apabila beliau mulai safar setelah tergelincir matahari, beliau menjamak dulu baru mulai apa? Safar. Ya. Sebagian mengatakan dengan hadis ini boleh untuk menjamak sebelum safar. Jelas ya tadi hadisnya ya? Baik. Nah, wallahu a'lam.
Zahir dari hadis ini pun, ketika Rasulullah SAW itu sudah mulai safar ke Tabuk, entah beliau singgah satu tempat, kemudian ketika beliau mulai untuk safar, ya, apabila sudah tergelincir matahari, beliau menjamak dengan asar nanti. Kalau seandainya beliau safarnya setelah tergelincir matahari, beliau sholat dulu zuhur, asar, baru apa? Safar. Nah, demikian pula menjamak sholat hanya boleh ketika sudah mulai untuk safar. Jelas ini ya? Baik itu mengqashar atau menjamak hanya boleh dilakukan ketika sudah mulai apa? Safar. Misalnya dia masih mendapatkan zuhur di ma'had, dia kerjakan sholat zuhur 4 rakaat dan tidak boleh dia menjamak asar, walaupun setelah itu dia langsung safar nih, ya, tidak boleh dia menjamak karena dia belum memulai apa? Perjalanan. Nah, tadi misalnya dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bisa kita jadikan dalil juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat zuhur di Madinah 4 rakaat, kemudian beliau pergi ke Dzulhulaifah untuk melakukan haji nih. Jaraknya mungkin 7 km antara Madinah dengan Dzulhulaifah. Barulah di Dzulhulaifah beliau melakukan sholat asar 2 rakaat. Jelas insyaallah? Tidak, beliau kerjakan jamak zuhur dengan asar di Madinah. Jelas insyaallah? Baik. Nah, zahir hadis Mu'adz ibn Jabal, ya, zahir hadis Mu'adz ibn Jabal adalah kana fi ghazwati Tabuk. Rasulullah SAW melakukan di ghazwah Tabuk. Di perang Tabuk perjalanan sebulan perjalanan. Nah, kemudian di antara yang boleh atau dibolehkan untuk menjamak pula ketika seseorang sakit, diberi keringanan untuk menjamak tetapi tidak boleh untuk mengqashar. Dia mukim, dia sakit, adanya masyaqqah di sana, boleh dia untuk menjamak tetapi tidak mengqashar. Zuhur asar dia kerjakan 4 rakaat, maghrib isya dia kerjakan 3 rakaat 4 rakaat, ya. Sedangkan untuk uzur hujan, para ulama ada khilaf di sini. Apakah boleh menjamak? Ya, walaupun fatwa banyak ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada pula athar dari Abdullah ibn Umar, ya, dan sebagian sahabat yang lain menjamak salat karena uzur hujan. Nah, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dijamak karena uzur hujan. Sebagian ulama lain mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena tidak datang hadis sharih jelas dari Nabi SAW bahwasanya beliau menjamak salat karena uzur hujan. Pernah 1 pekan penuh hujan, tidak terlihat matahari 1 pekan. Ma ra'ayna syamsa sabtan, kami enggak lihat matahari selama 1 pekan. 1 pekan hujan, bayangkan, non-stop. Dan tidak dinukilkan dari Nabi SAW pada saat itu beliau menjamak sholat, entah itu zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Jelas ini ya? Baik. Dan tadi ketika dia musafir di satu daerah, di satu negeri, dan dia lapang waktunya, tidak ada kesibukan, tidak ada urusan, tidak lelah, maka dia tidak menjamak sholat, ya. Boleh dia untuk mengqashar salat, dan baiknya adalah dia mendatangi seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik. Bagi seorang musafir yang sudah menjamak salat di perjalanan, kemudian dia sampai ke kampungnya dan mendapatkan masjid baru azan, ya, dia sudah menjamak sholat zuhur dan asar di jalan nih, misalnya jam 2 di Purwakarta, ya, ternyata sampai di Cileunyi jam 3, 15 menit kemudian baru azan, dan sedang duduk-duduk di depan masjid nih,
Apa yang harus dia lakukan? Dia harus sholat bersama jamaah. Hadisnya sudah kita bahas, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang sholat di Mina, Rasulullah SAW melihat ada dua orang tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Kemudian dipanggil oleh Nabi SAW, kenapa kalian tidak sholat bersama kami? Kami tidak, tadi sudah sholat di jalan ya Rasulullah. Jangan kalian lakukan. Di mana kalian mendapatkan jamaah, kalian sholat. Taib, ini untuk menjaga kesatuan kaum muslimin, untuk menjaga persatuan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin. Jangan terlihat kaum muslimin itu pecah. Apalagi dia ada di depan masjid atau di dalam masjid, nggak boleh untuk tidak sholat bersama jamaah. Walaupun dia sudah sholat asar, ya untuk dia sunnah, boleh melakukan sunnah yang seperti itu. Ya, tidak boleh dia niatkan sholat wajib lagi, enggak. Dia niatkan sunnah. Seperti Mu'adz bin Jabal sholat isya bersama Rasulullah SAW 4 rakaat, pulang ke kampungnya beliau sholat isya lagi 4 rakaat, niatannya sunnah mengimami. Yang bersama Rasulullah SAW niatannya wajib. Nah, seperti tadi juga sholat wajibnya sudah tadi di jalan. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian dapatkan jamaah, kalian ikut lagi sholat bersama kami. Untuk kalian sunnah. Baik. Kata Rasulullah SAW, ketika melihat ada salah seorang sahabat terlambat datang ke masjid, Rasulullah SAW sudah selesai sholat. Rasulullah bilang apa? Siapa yang mau bersedekah untuk sahabat ini? Untuk yang menemani sahabat tersebut, hukumnya apa? Sunnah, walaupun dikerjakan 4 rakaat, zuhur, asar, 3 rakaat maghrib misalnya. Nah, alhamdulillah. Dan untuk salat wajib ketika safar tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Untuk salat wajib, hukumnya wajib untuk salat di atas tanah, karena Rasulullah SAW melakukan demikian. Rasulullah SAW turun dari kendaraan beliau dan beliau salat di atas tanah. Kecuali kendaraan yang tidak mungkin kita untuk turun, seperti kereta api, pesawat terbang, kapal laut. Ada fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ketika seseorang dia tinggal di kapalnya bersama keluarganya, nggak ada hukum safar bagi dia di sini, walaupun dia terus berlayar. Hukumnya hukum mukim, karena itu tempat tinggal dia dan di situ ada keluarga dia. Taib. Nah, tadi wajib untuk sholat fardu di atas tanah, tidak boleh di atas kendaraannya. Betul tadi Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan beliau, tetapi itu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat wajib harus di atas tanah. Nah, sekian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.